Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-munuh wal-rusukh wa salah al-jasadi wal-ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita Mitra JC di malam hari ini di program yang sama, yaitu program ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah. Nah, Mitra JC sebagai seorang hamba hendaknya lah kita selalu memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Bebas dari kalimat manapun, bisa subhanallah yang misalnya terangkum dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukti bahwa kita bersyukur karena diberikan banyak sekali nikmat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita pada hari ini. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus bersyukur sekali lagi karena Allah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan Mitra JC untuk selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak sekali fadilah ataupun keutamaan dan juga bahkan manfaat dari kita memperbanyak bacaan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah sama-sama kita akan membahas tentang kelanjutan pembahasan sebelumnya, yaitu amat meruginya orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dia meremehkan waktu yang telah Allah berikan kepadanya, tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, baik itu ibadah mahdhoh maupun ibadah ghairu mahdhoh. Bang Ji akan membaca sedikit dari bait pertama, kemudian dilanjutkan pembahasan bait kedua. Bismillahirrahmanirrahim. In anta lam tazra wa absarta hasidan. Jikalau engkau tidak pernah menanam wa absarta hasidan, dan engkau akhirnya melihat orang yang menuai atau orang yang menghasilkan dari kebaikannya, yang dimaksud dari penjelasan di sini. Nadim ta'ala tafrid fi zamanil badri. Maka engkau akan sangat merugi ainadamatan syadidah. Kerugian yang sangat amat sangat besar. Kenapa? Disebabkan ihmal, bisa babil ihmal, yaitu disebabkan oleh karena kita meremehkan waktu yang telah Allah berikan, kita sia-siakan. Fi zamanil badri, ketika orang-orang sibuk mengisi waktu-waktunya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, namun kita malah berleha-leha, bersantai-santai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya bait yang kedua. Wa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Wa idza kunta fi ni'matin far'aha, maka apabila engkau mendapatkan nikmat, far'aha ay fahfazha, maka kemudian jagalah nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'amah, maka sesungguhnya kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan dosa itu menghilangkan nikmat. Ai idza wajadta ni'matan minallahi ta'ala wajaba 'alaika
antar'aha ay tahfazaha. Apabila engkau mendapatkan nikmat, satu nikmat saja dari Allah Subhanahu wa taala, wajib 'alaika, maka wajib atas kita untuk apa? Antar'aha ay antahfazaha, engkau menjaga nikmat tersebut. Jadi jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini kita sia-siakan, kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Banyak orang mengartikan menjaga ya hanya sekedar menjaga harta gitu kan. Kemudian ditabung begitu saja, tidak gitu. Tetapi apa? Wazalika bintifaiha fil khairat dunal ma'asi. Nah, ini yang dimaksud dengan menjaga nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bintifaiha ay bintifa'in ni'am fil khairat dunal ma'asi, yaitu memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dunal ma'asi. Tetapi bukan digunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan maksiat atau keburukan-keburukan atau dosa-dosa, yang mana dosa tersebut seperti dijelaskan di dalam bait tuzilun ni'am, akan menghilangkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Li'annal ma'asi tuaddi ila zawalin ni'am. Karena sesungguhnya maksiat dia lebih cenderung kepada menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan. Nah, disinilah pesan kedua, yaitu apabila kita mendapatkan nikmat apapun itu. Nikmat yang tertinggi seperti Bang Jay sering sekali jelaskan adalah yang pertama nikmat maknawi, yaitu nikmat iman. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih terus diberikan, dianugerahkan keimanan agar terus beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka dengan keimanan ini kita harus bisa menjaganya gitu. Jangan sampai iman ini sedikit demi sedikit terkikis. Bisa banyak sekali perkara-perkara yang bisa mengikis keimanan. Salah satunya adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan sholat, kemudian juga jarang berzikir lisan maupun hati ini gitu. Dan juga minimnya atau kurangnya keilmuan tentang masalah-masalah agama. Karena definisi iman adalah al-yakin, ya, al-iman al-yaqinu kulluh, yaitu iman itu adalah yakin secara keseluruhan. Bahkan bisa dibilang kelas-kelas kita ini masih di skala iman-iman yang masih kelas bawah. Karena banyak sekali keraguan yang timbul di hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah masalah rezeki gitu. Masalah jodoh, kemudian banyak hal gitu. Yang lebih cenderung masalah rezeki. Kita suka takut gitu kan. Hari ini nggak makan gitu kan, atau hari ini kita tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Kemudian juga kita selalu saja takut gagal gitu. Banyak hal. Enggak. Ini membuktikan jikalau keimanan kita adalah iman-iman yang masih lemah gitu. Maka bagaimana cara agar kita bisa memperkuat keimanan kita? Salah satunya adalah tadi dengan kita menjalankan perintah-perintah kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menambah perkara-perkara yang Allah anjurkan gitu, perkara-perkara sunnah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling terpenting adalah dengan duduk di majelis-majelis ta'lim. Nah, dengan kita duduk di majelis ilmu, kita akan menambah wawasan kita sehingga kita bisa mengerti banyak hal tentang perkara-perkara agama. Bahkan tidak sedikit gitu orang-orang yang akhirnya dari kalimat-kalimatnya ini melontarkan murtad bil lisan. Jadi di dalam kitab Mirqatus Su'ud Tasdik, itu di bab pertama gitu yang menjelaskan tentang perkara tauhid, ada orang yang bisa murtad karena lisan, ada yang murtad dengan fiil, dengan perbuatan gitu. Ada yang murtad paling parah adalah murtad dengan hati. Bahwasanya tidak meyakini sama sekali bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka yang paling sering kita lakukan adalah dengan murtad dengan cara lisan gitu. Sholat, udah pernah. Nah ini hati-hati gitu.
Jangan jadikan perkara-perkara ibadah ini sebagai apa? Ajang untuk candaan, ajang untuk apa namanya? Guyonan. Nah, ini bisa mengikis keimanan kita sedikit demi sedikit. Maka ibadah ini adalah perkara yang sakral gitu. Makanya kita sering tuh, ya memang kelihatannya bercanda gitu. Emang kelihatannya main-main gitu. Namun kalimat-kalimat ini seakan-akan apa namanya? Mengecilkan perkara-perkara agama. Sering biasanya kita sholat ya, oh nitip lah gitu kan, nitip sholat gitu kan. Oh sampein salam lah gitu kan. Nah ini nih, hati-hati. Ya, bahkan banyak sekali kejadian-kejadian yang meremehkan gitu. Meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang rame di media sosial misal orang-orang yang non muslim yang terjadi gitu. Mereka berkata ya tidak ada Tuhan gitu. Kemudian tidak berapa lama akhirnya meninggal dengan kejadian yang aneh lah. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya memperkuat keimanan kita. Bagaimana tadi? Salah satunya adalah dengan memperkaya keilmuan kita tentang masalah-masalah agama. Dan berzikir dan menjalankan perkara-perkara atau perintah-perintah yang wajib. Jadi iman kita ini masih ya jauh lah 30% atau mungkin 20% gitu. Kita masih terlalu banyak keraguan. Gitu. Masih terlalu banyak keraguan. Nah, maka kembali lagi kepada pembahasan kita, dengan nikmat yang Allah berikan ini ya tadi masalah iman, kita jaga keimanan kita dengan sebaik-baiknya gitu. Agar iman kita tidak jatuh atau tidak hilang. Maka ada sebuah doa gitu yang diajarkan oleh guru-guru saya, salah satunya adalah ya Hannan ya Mannan, a'udzubika min zawalil iman wal afwa ma madha wa kan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Min zawalil iman gitu kan. Dari tergelincirnya keimanan kita. Berapa banyak kita lihatnya dengan terlalu jauh terhadap orang-orang soleh, jarang duduk bersama orang-orang soleh ini, akhirnya keimanan kita banyak sekali yang hilang atau bahkan yang luntur. Bahkan kita sering lihat gitu di public figure yang akhirnya seenaknya pindah agama gitu kan. Nah ini tidak menjaga keimanannya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, kita harus jaga nikmat iman ini, karena syarat atau tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini modal gitu. Kalau tiketnya saja kita tidak pegang gitu, bagaimana kita mau masuk gitu kan? Ini susah. Gitu. Jadi syarat masuk seorang hamba ke surganya Allah adalah beriman kepada Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Jadi jangan sampai tiket awalnya saja kita tidak punya. Walaupun nanti kita tidak tahu gitu ke depannya apakah kita dimasukkan ke neraka terlebih dahulu gitu kan. Baru kemudian kita masuk surga. Yang penting adalah kita harus menjaga keimanan kita. Harga mati adalah Allah, Tuhan kita adalah Allah. Ini harus ikat dengan gigi geraham. Dengan dari sebuah hadis ya, kalau berbicara tentang akidah, kita harus ikat dengan kencang-kencang dengan gigi geraham kita. Kita harus yakin bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus meyakini betul bahwasanya hari kiamat itu benar adanya para malaikat. Nah, ini adalah rukun iman gitu. Jadi jangan sampai keimanan kita ini goyah, keimanan kita ini hilang. Ini adalah nikmat maknawi yang paling tertinggi yang Allah berikan. Maka kita harus banyak sekali bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini kita masih terus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita tidak tahu kan nasib kita nanti ke depannya seperti apa. Yang penting adalah modal di awal adalah beriman kepada Allah. Kemudian nikmat hissi yang paling tertinggi adalah nikmat sehat. Maka kita jaga kesehatan kita ini dengan sebaik-baiknya kita. Bagaimana? Ya, dengan kita menjaganya, yaitu dengan kita manfaatkan ketika kita sehat dengan beribadah semaksimal mungkin. Ya, jikalau tidak mampu dengan maksimal ya semampunya.
Semaksimal ini yang Bang maksud adalah semampunya gitu. Kita jalankan sholat 5 waktu gitu. Jika lo yang mampu berjamaah, jalankan dengan berjamaah. Karena Allah telah memberikan kita kesehatan. 5 menit kita pakai untuk sholat gitu. Selebihnya kita pakai untuk aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Ini amat sangat merugikan gitu. Allah telah memberikan nikmat kesehatan gitu, namun dia lalai. Kewajiban seorang hamba adalah untuk selalu menyembah kepada Tuhannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Jadi jangan sampai kita harus bisa membagi waktu kita. Seperti Sayyidina Umar membagi waktunya di malam hari adalah waktu untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari siang sampai sore ya waktunya untuk masyarakatnya. Ini bagaimana pembagian waktu tersebut. Jadi jangan sampai kita misal sudah bekerja dari pagi kemudian kita pulang sore gitu. Namun dari sore sampai menjelang subuh tidak ada waktu kita yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk bercengkrama, untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri gitu. Kita harus luangkan waktu istirahat kita itu di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Jikalau tadi pagi tidak sempat kita sholat duha, kita bisa ganti nanti malam dengan sholat tahajud, berzikir kepada Allah. Yang hobi membaca Quran silahkan membaca Quran di malam hari, karena di waktu pagi tadi di kantor amat sangat sibuk, banyak sekali aktivitas kerjaan yang kita lakukan. Kapan kita luangkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Allah telah memberikan kita nikmat yang paling tinggi dari sisi hissi, yaitu nikmat kesehatan. Maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut gitu. Kalau bahasa membalas ini tidak tepat, membalas nikmatnya. Ya karena kita sebagai seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk membalas nikmat yang telah Allah berikan. Amat sangat luas dan amat sangat banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk membalasnya. Oleh karena itu adalah cara kita untuk mensyukuri atas pemberian Allah. Kita diberikan mata yang masih jelas, tidak min gitu misal. Kemudian lisan yang masih fasih dalam berbicara gitu. Telinga yang masih fasih dalam pendengaran. Tangan yang masih mampu bergerak. Kita maksimalkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah gitu. Jangan sampai lupakan hal-hal tersebut. Karena guru saya pernah berpesan, ya jika engkau masih muda gitu kan, maka jangan pernah bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita udah tua gitu kan, kalau kita udah tua nih udah susah gitu. Lah ngapa kayak tulang encok gitu kan. Bawaannya mau pipis mulu, beseran. Ya, batuk-batuk mulu, baru baca bismillah, batuk lagi. Ini kagak kelar-kelar Fatihah gitu. Nah, ini pesan. Ya, bagi kita yang masih diberikan kekuatan, bagi kita yang masih diberikan umur untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Far'ai fahfazha, yaitu jagalah nikmat tersebut ya. Dengan memanfaatkannya untuk perkara-perkara kebaikan. Tidak hanya ibadah ghairu mahdo saja, tetapi ibadah mahdo juga harus kita perhatikan. Bagaimana hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala harus kita perbaiki. Sebelum kita memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia atau makhluk-makhluk Allah, kita perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan yang amat sangat banyak sekali. Bahkan kita tidak pernah dan tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Allah sangat senang jika ada hamba-hambanya yang selalu tidak pernah berhenti lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Baik dan buruknya dia ridho hatinya atas ketetapan yang telah Allah berikan. Ini Allah amat sangat senang dengan hamba-hamba yang seperti itu. Maka semoga kita bisa menjadi pribadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, selalu ridho atas ketetapan Allah, dan selalu bisa menjaga nikmat yang telah Allah berikan. Dan jangan sampai gitu, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan untuk bermaksiat gitu.
Misal nikmat lisan, kita diberikan nikmat untuk bisa berbicara, maka gunakanlah untuk kebaikan, bukan digunakan untuk berkata-kata kotor gitu. Ini apa namanya, ciri orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat lisannya itu digunakan untuk perkara yang tidak baik. Apa misalnya digunakan lisannya untuk berkata-kata kotor gitu. Jarang menyebut apa namanya, kalimat-kalimat thayyibah gitu. Jadi kita gunakan lisan ini dengan sebaik-baik mungkin gitu. Ini apa kemudian nikmat mata kita gunakan untuk memandang perkara-perkara yang baik gitu, memandang-mandang wajah ulama, memandang ciptaan-ciptaan Allah dari sisi keindahan alam gitu. Dengan itu kita bertafakur atas penciptaan yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Kita bisa mengerti bahwasanya innallaha jamil wa yuhibbul jamil. Jadi Allah itu innallaha Allahu jamilun yuhibbul jamal. Abang aja lupa ayatnya, maaf. Jadi Allah itu suka dengan keindahan gitu. Karena dia tahu makhluknya ini pun apa namanya, menyukai perkara-perkara yang indah. Maka Allah juga menciptakan pandangan-pandangan atau apa namanya, gambaran-gambaran atau ciptaan alam yang amat sangat indah agar makhluknya ini tidak bosan sama di dunia. Ini bagaimana nikmat Allah juga gitu. Allah sudah ciptakan namun mata kita tidak mampu melihat. Nah, bagaimana gitu. Maka kita pakai mata ini untuk selalu memandang wajah-wajah mulia, wajah orang-orang soleh. Kemudian kita jaga pandangan ini dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Telinga ini dari perkara-perkara yang Allah haramkan kita jaga. Kemudian kita lebih sering dengarkan perkara-perkara yang baik. Lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kemudian juga mendengar maulid-maulid Nabi, nasihat-nasihat agama. Nah, ini cara kita menjaga nikmat tersebut, kemudian tidak melakukan maksiat atas pemberian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dengan maksiat tersebut juga sebenarnya adalah penyebab hilangnya atau berkurangnya rizki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau ini adalah sebuah kunci gitu. Maka jikalau kita lihat selama kehidupan kita sehari-hari kita amat sulit dari sisi ekonomi mungkin, ini harus diperiksa atau harus introspeksi diri kita, bagaimana tadi hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah kita sering melakukan maksiat ataupun dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menyebabkan hilangnya nikmat yang Allah berikan gitu. Nah, ini tamsilnya adalah jikalau ada gelas yang kotor gitu, kemudian kita di samping kita ini ada teko gitu dengan gelas yang kotor tadi, apakah kita tuangkan air tadi ke dalam gelas? Pasti kita sama-sama akan menjawab bahwasanya air tersebut tidak akan kita tuang ke gelas yang kotor tersebut. Kenapa? Karena gelas tadi dalam keadaan kotor. Namun ketika gelas tadi kita cuci, kita bersihkan, barulah pasti air tersebut akan kita tuang, baru kita minum. Sama keadaan kondisi kita sebagai hamba, jikalau kita kotor, maka Allah tidak akan menuangkan rizki kepada kita. Maka bersihkanlah diri kita dari perkara-perkara maksiat gitu. Dan ini semua kenapa gitu? Ya tadi agar tidak memberikan penyakit gitu. Ya bagaimana misalnya kita minum air yang bercampur dengan kotoran yang ada di gelas terus kemudian kita minum, kan akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Begitupun ya, jikalau apa namanya rezeki tersebut Allah berikan kemudian kita di dalam keadaan banyak sekali dosa gitu, ini akan memberikan penyakit kepada diri kita. Maksudnya apa? Penyakitnya adalah kita akan meyakini bahwa rezeki yang kita dapat adalah hasil usaha diri kita. Namun dengan kita rezeki kita apa namanya tersendat atau terhambat karena Allah tidak memberikan karena kita dosa, biasanya kita akan timbul rasa untuk kita introspeksi diri, ya Allah, benar banyak sekali dosa yang saya lakukan sehingga rezeki saya apa namanya amat sangat sulit gitu. Nikmat-nikmat yang kau berikan tidak lagi ada seperti dulu ketika saya masih beristiqomah menjadi pribadi yang baik. Namun ketika saya menjadi pribadi yang buruk saat ini, bergelimangan dosa, maka engkau tahan rezeki tersebut ataupun nikmat tersebut. Terima kasih ya Allah lagi-lagi. Maka kita akan terucap dalam lisannya, jikalau hati kita termasuk hati-hati yang bersih, maka kita akan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Jikalau engkau tidak memberikan teguran
dengan tertahannya rizki diriku, maka aku mungkin akan melupakan dirimu ya Allah. Maka jikalau aku sudah melupakan dirimu, maka kepada siapa lagi nanti di masyarakat aku akan meminta tolong, melainkan aku meminta tolong hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini bagaimana sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Maka jangan sampai kita iri kepada orang-orang non-muslim yang hari-harinya dipenuhi dengan gelimang harta, bisnisnya serba mudah, sukses segala macam. Belum tentu gitu. Ini bisa saja istidraj. Ya. Apa itu istidraj? Allah memberikannya dalam keadaan tidak ridho gitu. Udah ambil gitu. Nah, kita beda orang-orang yang beriman. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat maupun rezeki dalam kondisi Allah pun ridho kepada kita. Ini yang kita harapkan gitu. Jangan sampai Allah memberikan nikmat dalam keadaan tidak ridho. Karena takut-takut itu adalah istidraj. Istidraj ini adalah kita tidak sadar gitu. Bahwasanya kita ini sebenarnya dalam kondisi amat sangat sakit parah gitu atau kritis gitu. Namun ya karena mudah-mudah saja rezekinya gitu kan. Kok ada orang nggak sholat tapi kok rezekinya gampang. Nah ini hati-hati, istidraj gitu ya. Allah sengaja, Allah sudah tidak ridho, bahkan Allah sudah tidak mau memandang wajahnya. Wah ini amat sangat ditakutkan, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai Allah tidak memandang wajah kita dengan pandangan rahmatnya. Jika Allah sudah tidak memandang wajah seorang hamba dengan pandangan rahmat, wah, sudah. Ini tidak ada harapan gitu untuk bisa selamat nanti di akhirat kelak. Allah sudah tidak ingin, udah dikasih aja. Nah, sama kita kalau misalnya ada orang minta gitu kita kagak ikhlas gitu kan. Udah ambil dah gitu kan. Cuman kita nggak mandang tuh muka ke sono kan, melengos gitu. Dia udah ambil gitu. Beda kalau misalnya sama orang yang kita senengin gitu. Ambil gitu. Ya kalau mau nambah lagi gitu kan. Beda. Kita ikhlas, kita ridho gitu dengan pandangan senyuman. Nah, yang kita takutkan adalah Allah sudah tidak memandang kita lagi dengan pandangan rahmatnya gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan nikmat yang kita dapatkan. Jikalau kita tidak melakukan ibadah kita. Contoh kita sering meninggalkan sholat, namun kok bisnis kita lancar-lancar aja gitu kan. Rezeki kok kayaknya lancar-lancar aja, nggak ada sakit, nggak ada tuh dalam sebulan. Nggak ada hambatan apa segala macem gitu kan. Kayaknya kok hidup tenang ya kan. Mau beli ini bisa ya kan, nggak ada ujian apapun itu kan, sakit enggak gitu, musibah ini enggak gitu. Nah ini hati-hati, ini yang disebut istidraj. Nah guru saya menerangkan istidraj ini hampir pada umumnya diberikan kepada orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena nanti yang menikmati surganya Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Inilah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan. Maka sah-sah saja gitu kan. Kita sebagai orang muslim kemudian dia non muslim kok kayaknya rezekinya gampang gitu ya. Oh iya. Aneh kan ntar nikmatinya di surga gitu kan. Kalau dia kan udah nggak ada kenikmatan lagi nanti. Bahkan guru saya menjelaskan bahwasanya orang-orang non muslim ini tidak ada di persidangan nanti, tidak akan sampai masyar gitu, langsung menjadi kayu bakar api neraka. Nah inilah bagaimana Allah adil. Udah kan nikmat udah aneh kasih semuanya tuh selama ente di dunia. Ente mau beli ini ada, mau beli pulau ada, tidak ada hukum bahkan ya di agama kalian gitu yang mengharamkan ini itu segala macam, kalian bebas pesta apa segala macam. Namun lihat orang-orang muslim dengan sabar menjaga keimanannya, menjaga terus menjalankan perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah dengan penuh kesabaran, kemudian sakit kadang ada rasa keinginan untuk seperti orang lain, namun dia terus bersabar karena yakin dengan janjinya Allah. Karena ingat satu hal, tempat kita adalah bukan di dunia, namun tempat kita adalah di surganya Allah nanti kelak. Maka tenang, maka sabar ketika kita menjalani hidup kita di dunia. Gitu. Ini semua adalah demi kebaikan kita. Gitu. Ini semua adalah skenario yang telah Allah ciptakan sejak zaman azali. Kita orang yang beriman harus meyakini ya, apapun yang ditentukan oleh Allah, baik dan buruknya itu adalah memang benar-benar yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai ketika kita melihat orang lain iri gitu, ini perasaan-perasaan iri gitu, dengki gitu, sudah bersyukur, qanaah dengan apa yang ada, kita bersabar, kita terima itu semua gitu. Ya adanya motor ya udah motor pakai gitu. Ya adanya kaki ya pakai kaki dah gitu. Ya adanya sepeda pakai dah sepeda. Bersyukur terus qanaah gitu kan, menerima apa yang telah Allah berikan. Jangan terlalu muluk, jangan terlalu iri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya gitu.
kita orang muslim yang baik, ya malah kita harusnya senang gitu. Wih, alhamdulillah tetangga bisa beli mobil, sudah cukup gitu. Ya kita bisa motor, ya udah syukurin gitu kan. Kita harus syukuri gitu dengan nikmat yang telah Allah berikan gitu. Belum tentu kita siap nanti kalau punya mobil. Kalau kita punya mobil lagu-laguan, bawa mobil petantang petenteng, kaca dibuka mulu padahal di tol. Ya, nengok kanan tintin, ya aduh ya Allah, sombong lagi ya enggak. Dengan sombong 70 tahun ibadah akan terhapus sia-sia begitu saja. Ya Allah, pengen dilihat orang, belum siap memang. Ya udah, memang baru siap naik motor, kan naik motor kagak ada sombongnya gitu kan. Naik mobil, apalagi mobil langsung dapat mahal, mobil-mobil apa namanya yang mewah. Wah Allah, ini nggak ketulungan sombongnya gitu ya. Ini jangan sampai gitu kan. Karena jikalau kita sombong, kita sudah menyabut, ya enggak, bahkan sudah mengambil sorbannya Allah. Wal azamatur ridai, kata Allah kan, dalam hadis qudsi. Kata Allah, kesombongan adalah selendangku gitu. Maka barang siapa ada di muka bumi ini hamba-hamba yang sombong, maka dia telah mencabut selendangku gitu. Oh, jangan sampai gitu. Maka yang berhak sombong adalah cukup Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut gitu. Takut memang belum siap gitu menerima rizki-rizki yang terlalu banyak ini, nikmat yang terlalu banyak ini. Kami berharap ketika Allah memberikan nikmat kepada kita semua, ketika itu pun kondisi hati kita pun sudah menjadi pribadi yang baik. Selalu bersyukur, ringan tangan, tidak menganggap ini semua adalah milik dan hasil usaha kita. Jadi kita hilang, ayo udah, emang udah takdirnya hilang gitu kan. Itu juga pemberian dari Allah kok, bukan punya kita gitu. Oh jelas pemberian dari Allah. Terus kemudian kalau misalnya ada manusia berargumen, lah kan gue yang kerja gitu. Ya enggak. Kalau Allah nggak kasih napas, Allah nggak kasih mata, Allah nggak ngasih akal, Allah pun nggak ngasih kesehatan sama diri kita pun, kita nggak bakalan bisa kerja gitu. Ya, nggak bakalan kita bisa menghasilkan uang sebanyak-banyak mungkin. Ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli Rabbi. Terus menjadi pribadi yang bersyukur. Jangan pernah merasa memiliki apa-apa yang telah Allah titipkan kepada kita semua. Semoga yang sedikit ini Mitra JC bisa memberikan manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.